Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Teguh Berbagi. Jazakumullah khairan kesempatannya Ustadz. Allah yubarik fikum. Pertanyaannya sebagai ibu Ustadz, kemarin itu Ustadz memberitahu kalau takbiratul ihram itu membuang permasalahan dunia ke belakang supaya kita fokus khusyuk kepada Allah gitu. Pada saat kita Allahu Akbar gitu, gerakan itu. Nah, saya alhamdulillah Allah kasih amanah 3 anak, 10, 8 dan 6. Di 7 tahun itu kan kita ngajak sholat nih Ustadz. Berarti kan yang diajak itu ritual baru gerakan. Nah, saya baru paham itu kalau ya yang Ustadz berikan di pertemuan-pertemuan kemarin itu membuat saya sedih dan berharap agar anak saya solih gitu, lebih cepat dibandingin saya. Nah, pada umur berapakah saya harus mengajarkan mereka udah paham gitu loh cara bacaannya, maknanya, terus beberapa pertemuan kemarin itu menurut saya dalam. Nah itu dunia mereka kan anak-anak, apa yang harus saya buang mah misalnya kayak seperti itu. Allah yubarikum. Baik, terima kasih. Yang pertama izinkan saya ikut mendoakan semoga Anda dan putra-putri tercinta diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, kedamaian dan menjawab sesuai harapan-harapan apa yang diinginkan. Pun demikian dengan kita semua yang hadir pada saat ini. Pertama begini, di Quran itu ada narasi-narasi yang indah yang menyampaikan kisah. Misal, pernah dengar kisah Luqman dengan putranya? Ada dialognya? Oke, Quran surah ke-31 tuh ayat 13 sampai 19. Pernah dengar kisah dialog Yusuf dengan bapaknya? Oke? Pernah dengar kisah dialog Ibrahim dengan putranya Ismail? Nah, kalau teman-teman jeli, ketika kita mengeluarkan dialog-dialog itu selalu diksinya berbeda. Diksinya berbeda. Dan perbedaan diksi itu, kalimatnya maksudnya diksi itu, dan ternyata perbedaan pilihan kalimat itu kalau dianalisis lebih dalam, itu ternyata berdasarkan tingkat usia mereka. Berdasarkan tingkat usia mereka. Dibagi oleh Quran, ada usia awal mulai fase tumbuh kembang. Kurang lebih usia 2 sampai dengan 7 tahun. Kurang lebih. Ya, karena 0 sampai 2 tahun itu masa-masa pengisian awal untuk indera pendengarannya. Diberikan ASI, banyak dibacain hal-hal yang baik. Itu di Quran surah ke-2 ayat 233. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah. Paham? Tidak. Hendaklah seorang ibu yang baru melahirkan itu, suaminya bantu supaya fokus untuk bisa memberikan ASI terbaik untuk anak. Karena yang paling utama untuk bayi itu kan di ASI itu. Nah, suami diminta oleh Allah untuk memberikan ketenangan pada istri supaya tidak terganggu emosinya saat memberikan ASI. Karena itu diminta, itu indah sekali Quran. Istrimu jangan kau bebani lagi ya. Dia baru lahiran, masih berat. Nih, tugas untuk menyiapkan pakaian kamu, kata Allah. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna. Jadi sebetulnya Bu yang menyiapkan popok itu suami. Bukan istri. Saya masih sempat Pak menyiapkan popok itu. Ya, anak-anak kecil itu saya rasakan betul dan itu indah. Enggak akan terulang lagi di masa dia dewasa kan? Dia kan memandikan, membersihkan, ya. Jadi biarkan istrimu fokus dengan ASI yang dia berikan. Ya, orang ulama hebat kita berkata begini. Rasa beratnya seorang istri yang mengandung itu, ya, sulit, lelah, capeknya itu hilang setengahnya saat dia melihat bayinya. Itu setengahnya. Setengah laginya gimana? Ketika suaminya hadir di sampingnya memberikan ketenangan. Sayang, Masya Allah lihat anaknya, hidungnya mirip kamu ya, gitu kan? Tapi kok matanya mirip tetangga ya, misalnya. Itu kalimat-kalimat itu mendamaikan. Oke, itu usia 0 sampai 2 tahun. 2 tahun sampai menjelang balik usia 7, itu panggilan Qurannya selalu sayang, ya bunayya, ya bunayya, ya bunayya. Lihat dialog Luqman alaihissalam dengan anaknya. Ya, idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya. Bunay itu bentuk sayang. Ya, tasgir namanya, dari bani bunay. Jadi kalau kita ingin panggil anak dengan panggilan sayang, itu bahasa Arabnya bunay. Tapi tidak harus Anda panggil anak Anda dengan bunay. Ya kan? Bunai sini, bukan, aku kan John gitu kan. Nah, misalnya, enggak,
bunai itu gambaran yang Anda boleh pilih apa saja yang membuat anak itu senang. Pintar, cantik, soleh, boleh. Ya, tapi jangan panggil dia dengan ciri-ciri fisik yang memberikan sesuatu yang kurang nyaman misalnya. Sekalipun marah, panggil dengan kalimat yang nyaman. Ingat ibu ya, saya khususkan ke ibu dulu. Suasana emosional seorang ibu karena aktif anaknya, kemudian dia akan respon, itu menjadi doa. Ingat baik-baik itu. Karena itu semarah apapun, arahkan marah itu pada kalimat positif. Karena anak itu belum dihisap. Dia belum dihisap. Ya, ibunya sudah dihisap. Masa yang dihisap marah kepada yang tidak dihisap? Anak itu kan berbuat demikian di luar batas kesadarannya dan dia belum dihisap. Ya, ini kisah nyata, ada seorang kakek yang sudah masuk masa-masa kurang sadarnya, ada yang disebut pikun dan sebagainya, itu bertengkar dengan anak kecil. Sedang sholat, ribut di belakang. Begitu selesai, keluar kata-kata, dasar anak setan katanya. Ya kan? Sebentar, jangan istighfar dulu. Jangan istighfar dulu. Jadi memang kakek ini memahaminya yang ganggu orang sholat itu setan. Ya kan? Ganggu nih. Keluar, di bawah sadarnya keluar itu. Lalu bapak si anak marah. Ini anak saya pak, begini-begini. Ributlah itu. Kemudian bertemu dengan saya, ayah si anak. Tadi saya katakan begini. Menurut antum, satu, itu kakek itu sudah masuk masa-masa kurang sadarnya belum? Iya katanya. Saya bawa anak saya lagi sudah nggak kenal. Oke, kira-kira kalau nggak sadar keluar dihisap tidak? Tidak. Anak antum yang kecil itu dihisap tidak? Tidak. Antum dihisap tidak? Iya. Oke, satu. Yang kedua, antum setan bukan? Bukan Ustaz. Kalau antum bukan setan, kenapa mesti marah? Dia kan hanya menyatakan anak setan. Antum bukan setan, kenapa mesti marah pada sesuatu yang tidak dimiliki? Kalau marah artinya mengakui. Dan yang paling menarik, kakeknya tidak dihisap, itu anak antum gak dihisap, antumnya dihisap. Jadi apa yang harus dilakukan? Mumpung gak kenal kan, bawa anak antum itu, datang kepadanya, suruh cium tangan kakeknya, dan minta didoakan oleh kakek itu. Saya pastikan dengan izin Allah akan berubah suasana hati kakek itu dan menjadi lebih sayang kepada anakmu. Dan itu terjadi. Ada seorang, saya sedikit dalami, seorang anak, ini saya gambarkan misalnya teman-teman yang akhwat, ibu-ibu sedang masak ya. Masak enak udah bagus, terus mau ada kunjungan nih, teman-teman mau datang. Mbak Paula masak tuh, udah enak-enak, udah bagus, udah siap-siap. Tiba-tiba teman Mas Daim udah datang semua tuh, yang senior, yang teman-teman biasa. Tiba-tiba anaknya, Kiano lah mungkin, ya, ke dapur, masakan yang sudah jadi disiram sama pasir. Mama, misalnya. Oh, nama Paula tuh, gimana responnya? Oke, ya. Baik, lihat nih baik-baik nih. Di timur tengah sana, di Saudi tepatnya sekarang, ada seorang ibu yang sedang masak karena suaminya mau kedatangan tamu. Ini kisah nyata. Begitu sudah jadi, anaknya datang bawa pasir, dia siram pakai pasir makanannya. Umi, katanya. Apa kata ibunya? Enta, kamu ini ya, idhab ilal haram takunu imaman fi. Cepat sekarang pergi ke haram sana, ke Mekah, Masjidil Haram, jadi imam di situ. Anak kecil. Sekarang ini anak itu jadi kepala imam di dua masjid suci, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Itulah Syekh Sudes itu. Itu ibunya lagi marah itu. Ya? Jadi kalau sedang kurang enak ke anak itu begitu. Nah kalimatnya kalimat sayang. Jadi yang keluar itu jangan kata-kata yang kotor, yang kurang bagus. Kan dia hanya mencontoh saja. Yang dilihat dari bapaknya itu yang dia lakukan, yang didengar dari ibunya itu yang dia ungkapkan. Oke, maka pada anak-anak usia rentang demikian yang banyak keluar kalimat sayang dan dia tidak diberikan beban untuk memahami. Nah, jadi kalau mau mengajarkan sholat di anak-anak usia 2-7 itu pun sifatnya tidak memaksa. Tidak memaksa. Yang ditunjukkan apa? Justru yang ditunjukkan adalah contoh kedua orang tua agar maaf, anak itu melihat orang tuanya sholat. Tidak harus dibawa dulu. Anak sini ya ikut sholat. Padahal berdiri aja belum mampu. Ya kan? Yang harus dilakukan, bentangkan sajadah di sampingnya. Dan biarkan dia mengikuti, bermain di sekitarannya. Bukankah Al-Hasan dan Al-Husain pernah naik ke pundaknya Nabi? Dan Nabi biarkan kan? Dilama-lamain. Itu kalau ada situasi demikian. Itu adalah kesan paling indah yang sulit akan berulang. Sebab kalau udah SMA tuh Kiano gak akan naik lagi di pundak antum mas. Oke, mumpung dia masih sekarang nikmati itu dan nggak usah marah. Jangan diulangi ya, papa nggak suka. Nggak boleh.
Justru yang dilakukan itu berikan dia kebahagiaan. Sehingga dia merasakan kenikmatan di samping orang sholat. Ya. Dulu anak kami saat berkembang kecil mungkin bisa diikuti boleh-boleh saja. Dia senang satu mainan. Ada gambarnya. Kita berikan sajadah dengan gambar mainannya. Nggak apa-apa. Dulu kan gambar mobil-mobilan ya. Sekarang ada McQueen. Dulu ada apa tuh? Robocar Poli. Ada heli, ada poli, ada embers, ada macam-macam ya, gitu ya, gitu. Saya hafal, tapi saya nggak terlalu suka ya nontonnya. Tapi nggak apa-apa, saya hafal. Ya, Messi kemarin juga pindah ke Inter Miami, saya hafal. Kemarin menang 3-0, saya hafal tuh ya. Tapi saya nggak nonton. Udah balik lagi sini supaya nyambung. Itu tingkatannya. Jadi kita tidak harus memaksa anak untuk paham. Dia ikut saja sudah bagus. Sampai dia merasakan kenikmatan. Pengen ada di samping orang sholat itu. Tapi dalam usia demikian, kalau belum stabil, jangan dibawa ke masjid. Ingat ya, jangan dibawa ke masjid. Tapi Hasan Husain bagaimana? Hasan al Husain itu di samping Nabi, nggak pernah berada di samping Abu Bakar. Pernah nggak dengar kisah Hasan Husain lari-lari ke sapnya Umar? Nggak ada, cuman di sekitarannya ada kan? Kalau kita sudah bisa kondisikan, silakan bawa. Jadi, anak tidak dituntut untuk memahami, anakku ini takbir ini maknanya begini. Buang urusan dunia ke belakang. Isi anak-anak kepalanya dunia semua. Ketika dibuang, dia tidak menjadi anak-anak. Oke, naik lagi. Ketika levelnya naik 7 sampai ke menjelang balik dia, maka ini menarik. Psikologi Quran mengajarkan mulai datangkan perintah. Sayangnya dikurangi perintah masuk. Sekarang mungkin kelas 4, 5, 6 SD karena lebih cepat baliknya anak-anak sekarang. Dulu SMP, sekarang sudah mungkin 5 SD lah. Mulai ajarkan perintah. Berikan tugas. Nah, ini kamu yang antarkan teh buat papa ya. Oke, nah nanti gantian ya. Mama yang nyapu biarkan, tapi sapunya kamu yang simpankan. Oke? Baik, kenapa? Ketika sayang dikurangi perintah masuk, maka itu akan mengurangi sifat manjanya. Sayang terus diberikan, perintah nggak pernah masuk, maka dia hanya akan menaati Anda ketika Anda memberikan kompensasi kepadanya. Oke? Nah, tolong ya ini nggak mau apa? Nanti kasih papa uang, nanti papa kasih uang 100.000 ya. Kalau naik dia. Terakhir, ketika dia sudah mulai matang dan sudah mulai bisa memikirkan sesuatu bahkan merespon. Nah, itu tolong airnya jangan terlalu ngalir terus tuh kerannya. Itu mama sedang nyuci airnya kerannya nggak diberhentiin. Kamu ke masjid dulu, papanya masih di sini, bapak ke masjid juga dong. Udah mulai jawab tuh. Maka dalam situasi seperti itu, jangan langsung berikan perintah. Ajak dan posisikannya sebagai teman untuk berdiskusi. Ismail ketika kecil itu bunai. Tapi setelah kemudian beliau falamma balagha ma'ahu sa'ya, sudah mulai matang berfikirnya, dijadikan oleh Ibrahim teman. Nah, semalam papa mimpi nyembelih kamu. Menurut Ananda, bagaimana papa mesti bersikap? Padahal Nabi Ibrahim tahu beliau Nabi Rasul, gampang. Ya, itu kan perintah artinya. Gampang, Nabi Ibrahim bisa mengatakan begini, Ismail sini. Kenapa Pak? Siap-siap. Kemana? Sembelih. Tapi nggak terjadi kan? Dan apa jawab anak? Anak yang dihargai. Tuh. Yang dihargai oleh orang tuanya untuk didengar pendapatnya, dia akan memberikan lebih 2 kali lipat dari apa yang orang tuanya ingin dapatkan, bukan hanya dengan lisannya, dia berikan dengan hatinya. Pak, cepat kerjakan sekarang. Karena pasti ini perintah Allah. Papa kan Nabi. Jangan khawatir, Papa akan dapati saya termasuk sabar menerima ketentuan Allah ini. Kita cuma dapat sampai situ. Tapi kalau teman-teman baca yang kitabnya Ustadz Umar Ahmad Maraja, itu kita akan temukan. Begitu saat akan disembelih teman-teman. Jadi kan ada ikatan tuh. Ya, sebelum diikat beliau bilang begini, Pak, tolong baju luar saya pisahkan dulu. Dan mohon izin minta dilipatkan dulu. Dan titip nanti ke mama sebagai kenang-kenangan dari satu-satunya putra yang sangat mencintainya. Setelah itu diikat. Pak, ini kisah nyata. Tolong kencangkan ikatannya. Jangan ada celah longgar. Supaya kalau nanti siap disembeli, aku tidak banyak bergerak dan meronta sehingga membuat papa iba dan tidak jadi melakukan perintah Allah itu. 3, Pak, tolong tajamkan dulu pisaunya supaya mempercepat proses penyembelihan itu sehingga tidak menyisakan iba dan memberikan kepedihan kepadaku saat merasakannya. 3-tiganya kelak menjadi sunnah saat kurban. Bukankah saat kurban kita sering membawa orang tua dalam doa? Bukankah saat kurban itu ikat dengan baik sehingga tidak menyakiti hewannya dan tajamkan pisaunya untuk mempercepat penyembelihan. Itu pesan moralnya. Nah, kalau anaknya sudah mulai masuk fase balik. Kata Nabi, ajarkan anakmu usia 7 tahun perintah dengan sholat.
Dan mulai dalami dan ini dia. Ini poin pentingnya. Dampingi ketika dia mulai menjelang masa baliknya. Dulu orang-orang masa di era Nabi 10 itu sudah mulai balik. Udah besar-besar badannya ke atas. Nah, sekarang mungkin anak-anak kita 12-13 tahun misalnya sudah mendekati balik, baru tanamkan tanggung jawab sholat sekaligus pesan-pesan dan hikmah yang kita bahas tadi. Jadi kalau dia bertanya kenapa sih Mi mesti sholat? Sayang, sholat itu bukan untuk memberikan kau beban, tapi supaya Allah mempermudah jalan hidupmu dan mengabulkan apa yang kau mohonkan dan kau cita-citakan. Tanyakan balik, yang punya ilmu siapa? Dia jawab Allah. Yang punya harta siapa? Allah. Yang punya kita siapa? Allah. Bukankah engkau dekat dengan dosenmu yang pintar itu? Engkau belajar jadi pintar? Sekarang engkau dekat dengan Allah. Apa yang tidak bisa Allah berikan untukmu? Tanamkan rasa itu sehingga dia menunaikan sholat dengan kesadaran setelah pemahaman yang dia dapatkan. 6, 8, dan 10. 6, 8 cukup mendapatkan kesan-kesan yang baik bahwa dia sholat. 10 dia harus punya motivasi kenapa dia mesti menunaikan sholat. Ya, dan terakhir berikan superhero terbaik untuk hidupnya. Ya, kamu pernah kenal nggak dengan Ali bin Abi Thalib? Enggak mah, bagus. Kalau kenal mama bingung kamu anak siapa gitu. Bisa. Tanamkan. Ini bukan fiksi, ini yang bukan seperti Hollywood, bukan seperti Superman, bukan seperti Batman. Gini, ini kisah nyata. Sampaikan bahwa Ali itu jago matematika. Kita kan taunya cuma tahu balaghah saja. Ali bin Abi Thalib itu begawan matematika. Nggak pakai oh, enggak. Begawan matematika. Beliau pernah menyelesaikan kasus rumit ya tentang kelahiran seseorang yang dituduh isinya berzina dengan pendekatan matematik. Contoh cepat saja ya. Kitabnya di kitab Al-Jawahir namanya. Jadi ada seorang suami bawa istrinya itu diadukan ke Nabi dan diminta untuk dirajam. Ngadu, kenapa? Istri saya zina ya Rasulullah. Ditanya, kamu bagaimana pembelaannya? Tidak ya Nabi, saya nggak berzina. Ya kan? Kenapa kamu menuduh dia dengan zina? Kata suaminya, karena istri saya melahirkan. Ini anaknya baru kandungan 6 bulan sudah lahir. Normalnya kan nggak segitu katanya. Oke, ditanya konfirmasi ulang ke istrinya. Benarkah kamu berzina? Kata istrinya, tidak ya Rasulullah. Maaf, tidak ya Amirul Mukminin, tidak ya Ali bin Abi Thalib, Amirul Mukminin. Jadi dulu presiden juga jago untuk memecahkan masalah itu. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Istri kamu benar. Protes suaminya, bagaimana bisa benar? Apakah engkau nggak baca Quran? Nyelesaikannya pakai Quran. Pertama, Quran surah ke-46 ayat ke-15, kemudian Quran surah ke-30 di ayat yang ke-13 sampai dengan ayat ke-14-nya. Apa poinnya? Di Quran surah ke-46 ayat ke-15 disebutkan bahwa wassaynal insana biwalidayhi. Seorang anak mesti berbakti kepada kedua orang tuanya. Lihat, ibunya wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Seorang ibu itu kenapa mesti optimal diberikan baik dari anak-anaknya? Karena paling pokok dia telah mengandung sampai menyapinya 30 bulan. Ya, mengandung dan menyapinya berapa bulan? 30 bulan. Sedangkan di Quran surah ke-31 Luqman ayat ke-14 khususnya itu disebutkan wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Berbaktilah engkau pada bapak ibumu, khususnya pada ibumu. Kalau sedang marah jangan keluar kata-kata. Rasakan dulu bagaimana ibumu saat mengandungmu. Pernah marah enggak kepadamu? Pernah mengumpat enggak kata Quran? Mengandungnya luar biasa letih. Setelah itu tidak istirahat dulu. Langsung melakukan tugas keduanya, memberikan ASI kepadamu sampai menyapimu selama 2 tahun. Jadi di Quran surat Luqman ayat 14 menyapih 2 tahun, di Quran surah Al-Ahqaf surah 46 ayat 15 mengandung dan menyapi 30 bulan. Kata Ali bin Abi Thalib, berapa bulan itu 2 tahun itu? 24 bulan ya Amirul Mukminin. Kalau 30 kurangi 24 berapa? 6. Istrimu itu melahirkan dalam keadaan prematur katanya. Maka lahirlah dalam usia kandungan 6 bulan. Dia tidak berzina. Itu Ali itu. Ya, jadi kondisi-kondisi tertentu yang bisa kita matangkan, ayo berikan superhero terbaik. Itu kita tuh punya semua dan nyata wujudnya. Ada Umar, siapa Umar? Kita kan taunya cuma pemimpin aja, dahsyat itu. Dahsyat. Amr bin As itu cuma jalan dengan beberapa orang Afrika Utara dari Mesir, Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair sampai ke Syam, berhenti di Syria. Itu semua yang dilewati, semuanya jadi negara muslim semua dan maju semua. Dan tidak ada peperangan. Tidak ada peperangan, dahsyat gak? Sampai kemudian Afrika Utara jadi provinsi pada saat itu. Gubernurnya Musa bin Nusair, pangdamnya Tariq bin Ziyad. Seorang Tariq bin Ziyad saja diminta tolong ke Andalusia, sekarang Iberia itu, ya Spanyol Portugal, itu diminta cuma datang membantu di situ. Spanyol berjaya, Portugal berjaya, Iberia punya peradaban sampai 7 abad. Gitu. Itu real. Jadi kalau teman-teman nanti
maaf ya, punya rezeki lebih, bawa ke tempat-tempat yang mendidik. Pertama mendidik iman. Sebelum nggak dilarang, silahkan. Di Quran tuh ada ayat jalan-jalan, boleh. Tuh kapan-kapan kita bikin kajian tuh refreshing sambil keluar, bawa keluarga ya tahajud bareng-bareng, nanti diskusi ngobrol. Silahkan jalan-jalan kata Quran. Silahkan. Anda silahkan mau keluar negeri silahkan. Tapi di antara sekian tempat tuh cari tempat yang mendidik. Pertama mendidik iman. Kalau bisa bawa dulu ke Mekah, ke Madinah sebelum keluar yang lain supaya jiwanya tertanam kuat. Ya. Moralnya stabil, emosionalnya tetap, hatinya tenang. Setelah itu silahkan kemanapun. Nah, cari tempat yang memberikan kecerahan intelektual kepadanya. Untuk motivasi. Ke Spanyol menemukan ini, menemukan itu misalnya. Ya, ke Turki lihat ini, lihat itu. Silahkan. Setelah itu buka yang lebih jauh lagi supaya dia dapat pengalaman yang utuh. Jadi jawaban singkatnya adalah tidak ada ketentuan yang mewajibkan seorang anak yang menjelang balik itu harus mendapatkan pemahaman. Cukup dia senang dengan sholat, dia mengikuti sholat dan menunaikan sholat dalam usianya, itu sudah tinggi di hadapan Allah. Karena kalau sebelum balik dia sholat pun belum menerima apa-apa karena belum dihisab. Tapi manfaatnya apa? Manfaatnya latihan itu akan membentuk karakter yang menjadikan dia baik saat dia tumbuh dewasa. Itu rahasianya kenapa yang pertama kali dilakukan untuk mendidik anak sholat, bukan yang lain. Kata Nabi usia 7 tahun sholat, 10 tahun dampingi dia dengan tegas untuk menunaikan sholat. Apa rahasianya? Supaya dia tumbuh baik saat dia dewasanya dan didekatkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kita sudah advance, anak TK kita tuh, TK sudah manasik. Ya. Mengunjungi video dakwah kami semoga bermanfaat. Jangan lupa like, bagikan, dan subscribe